Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian hari ini? Aduh, Lauser rindu banget sama adik-adik. Pasti adik-adik juga rindu ya mau datang ke gereja. Tapi sabar ya adik-adik ya, karena di luar sana lagi ada penyakitnya berbahaya adik-adik. Jadi sangat lebih baik kalau adik-adik ada di rumah aja. Tapi walaupun di rumah nggak boleh nggak beribadah, harus tetap beribadah kepada Tuhan. Oh iya adik-adik, Lause Asmi nggak sendirian. Lause Asmi ditemani sama Lause. Ayo Lause siapa? Yang paling kecil itu loh, adik-adik yang imut. Ada yang kenal nggak? Iya betul, Lause Marta. Tapi orangnya di mana ya? Lause cari dulu ya. Lause Marta. Wah, ada Lausenya. Lause Marta. Mana ya? Lause Marta. Ya ampun. Ini dia orangnya adik-adik. Sapa dulu adik-adiknya yang ada di rumah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Iya, oke. Hari ini kita mau ibadah sama-sama, Lause sama Kak Asmi. Hari ini kita mau sama-sama mau puji Tuhan, ya kan Lause? Oke, kita sama-sama mau puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya. Kita mau sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau ibadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi, Bapakku datang padamu. Ayo adik-adik, dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita mau puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik, lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari. Terima kasih Tuhan, dan malam hari. Jangan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari,
dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami 1 minggu yang lalu hingga sampai pada malam hari ini, pada minggu hari ini Tuhan membolehkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan seluruh ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, saya percaya selama 1 minggu ini adik-adik pasti bersukacita kan karena kasih Tuhan. Oke, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian Senin, Selasa. Oke, walaupun di rumah yuk sama-sama berdiri kita mau puji Tuhan. Kita mau sorak-sorak kepada Tuhan. Senin, Selasa, kau tetap raja. Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Yuk lebih semangat lagi yuk. Senin, Selasa, kau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Yuk adik-adik katakan. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Setiap duduk jatuh Yesus segalanya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yuk. Haleluya. Baik adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita supaya nanti firman Tuhan yang kita dengar bisa kita mengerti. Terus firman Tuhannya bisa kita lakukan. Oke Kakak Marta, yuk Oke. sama-sama sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama. Baca kitab suci doa tiap hari. Ayo adik-adik yang ada di rumah jongkok sama-sama. Lose, Asmi dan Kakak Marta. Ayo semuanya jongkok sama-sama yuk. Yuk tepuk tangan sama-sama. Ikuti gerakan Kak Asmi sama Kakak Marta. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Berdiri, pelan-pelan ya. Nah, lebih tinggi. Kalau mampu, lebih tinggi. Kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, yuk dari awal, yuk semuanya duduk lagi.
Selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bergerak, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga Cece Yosi yang akan menyampaikan firman ini agar Tuhan memberkati. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya. Orang-orang yang percaya ini, jemaat yang pertama, itu hidup bersama-sama, berkumpul, mereka saling berbagi. Kalau ada makanan, ada uang, mereka punya tanah, mereka jual, mereka serahkan, mereka kasih kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagi. Jadi waktu itu tidak ada yang kekurangan, semua dapat makanan yang cukup, dapat hidup yang baik saat itu. Nah adik-adik, ada satu orang pada saat itu yang juga berpikir mau menjual tanahnya. Namanya adalah Ananias. Nah, Bapak Ananias ini punya seorang istri, namanya Ibu Safira. Jadi Bapak Ananias dan Ibu Safira ini juga berpikir, saya mau jual tanah saya. Nah, tapi mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka berpikir setelah jual tanah, dapat uang, tidak usah semua kita kasih kepada rasul-rasul. Kita simpan sebagian. Kata Pak Ananias, Bu Safira, kita setelah jual tanah, kita dapat uang, tidak usah kita kasih semua. Kita simpan sebagian, sebagian lagi kita kasih. Nah, ini pikiran yang tidak jujur. Bapak Ananias tidak benar. Lalu mereka berhasil menjual tanahnya. Mereka dapat uang, mereka bawa ke depan Rasul Petrus waktu itu. Saat pergi, pertama Bapak Ananias sendirian yang pergi. Bapak Ananias datang, lalu berkata kepada Rasul Petrus, ini hasil penjualan tanah kami. Dia bawa. Tapi Rasul Petrus tahu bahwa Bapak Ananias ini tidak jujur. Dia berbohong. Kata Petrus kepada Bapak Ananias, kenapa engkau berkata bohong? Hai Bapak Ananias, engkau tidak berbohong kepada manusia, tapi engkau berbohong kepada Allah. Pada saat itu, tiba-tiba langsung Bapak Ananias rebah, jatuh, dan tidak bernafas lagi. Semua orang yang melihat ketakutan. Tidak lama kemudian, datang istrinya Bapak Ananias, yaitu Ibu Safira. Ibu Safira tidak tahu apa-apa, tidak tahu kejadian suaminya sudah masuk duluan. Lalu Ibu Safira masuk, dan Rasul Petrus bertanya juga sama Ibu Safira. Hei Ibu Safira, betulkah hasil penjualan tanahnya segitu, sekian saja? Ibu Safira juga berbohong sama dengan suaminya. Dia bilang, betul Rasul Petrus, hasilnya cuma segitu. Padahal disimpan di rumah sebagian loh. Tuhan tahu tidak? Tahu. Rasul Petrus pun berkata, mengapa engkau berkata tidak jujur seperti itu? Sama seperti kejadian suaminya, tiba-tiba Ibu Safira rebah dan tidak bernafas lagi. Ya,
Bapak Ananias dan Ibu Safira sudah tidak bernafas lagi, dikuburkan. Nah adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira berkata tidak jujur, berbohong. Mereka sudah merencanakan dari hati mereka, dari rumah mereka, mereka tidak jujur. Tapi Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu, walaupun dalam hati kita berpikir, Tuhan tahu semuanya. Mata Tuhan melihat, Tuhan tahu semuanya. Kita belajar apa adik-adik hari ini? Tidak boleh berbohong. Berkatalah yang jujur. Siapa yang pernah berbohong adik-adik di rumah? Ayo jujur. Jujur sih, Cece Yosi juga pernah berbohong. Tapi Cece Yosi juga minta ampun sama Tuhan dan berusaha untuk tidak berbohong lagi. Nah adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Kalau pernah berbohong, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan berjanji jangan lagi berbohong. Karena apa? Tuhan tahu semua yang kita pikirkan. Tuhan tahu semua yang kita ucapkan. Walaupun dalam hati kita berbohong, Tuhan Yesus tahu loh. Nah adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Jangan lagi berkata yang bohong-bohong, tapi selalu berkata yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang. Ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak berbohong. Kami mohon ampun kalau kami pernah berkata bohong. Kami mohon ampun dan tolong kami supaya kami tidak lagi melakukan dosa di hadapan Tuhan. Supaya kami selalu berkata jujur dan tidak berbohong kepada manusia apalagi kepada Tuhan. Agar kami selalu Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam kesehatan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah didengar adik-adik boleh mengerti. Dan juga bukan hanya mengerti, tapi apa kata? Kita harus Dilakukan. harus dilakukan. Oke adik-adik, gak terasa ya, kita sudah muji Tuhan, kita sudah berdoa, kita juga sudah dengar firman Tuhan. Saatnya ibadah kita sudah mau Selesai. Oke, ibadah kita sudah mau selesai. Adik-adik, walaupun tetap di rumah, ingat, adik-adik harus tetap berjalan sama Tuhan Yesus. Tetap berdoa adik-adik, tetap baca firman Tuhan. Kalau belum bisa baca, suruh mamanya baca firman Tuhan, bisa dengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita mau selesai ibadahnya, sebelum kita berdoa, kita mau jalan serta Yesus, kita mau nyanyi sama-sama. Ikuti gerakan Kakak Asmi dan juga Kakak Marta. Oke, nanti kita ke arah kanan dulu ya adik-adik. Terus setiap ada kata jalan, adik-adik harus berbalik badan. Oke, masih ingat ya? Oke, yuk sama-sama kita mau puji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus. Ke depan adik-adik. Yesus Samanya sekali lagi. Jalan serta Yesus, balik. Sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus.
kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur walaupun kami ada di rumah. Hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami berikan, doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, bahkan terlebih firman Tuhan, Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus, setiap hari kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, dan Tuhan, kami juga rindu satu saat nanti ketika semua penyakit berbahaya yang ada di luar sana sudah selesai. Kami rindu Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya adik-adik, apakah Kak Marta tetap di Rumah. ya, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan adik-adik. Dan juga yang paling penting jangan lupa apa? Apa Kak Marta? Berdoa. Yang satu lagi, tetap pakai mana ya? Pakai apa Kak Marta? Oke.